Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali sayang ya. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5 yang Bu Ana cintai karena Allah? Semoga tetap semangat ya sayang ya. Meskipun masih daring ya, belajar dari rumah masing-masing, harapannya anak-anak tetap semangat begitu. Anak-anakku, barakallah, anak-anak sudah naik kelas 5 saat ini. Semoga di kelas yang baru semakin lebih baik, semakin lebih semangat belajarnya. Oke, kita awali belajar hari ini dengan membaca basmalah agar Allah berikan kemudahan dan apa yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sudah mandi semua ya, pun juga sudah sarapan serta sholat duha. Oke, kita akan belajar di tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Setiap kali manusia pasti melakukan gerakan ya, hewan, manusia. Bahkan banyak pula gerakan yang tanpa kita sadari, seperti jantung kita berdetak gitu ya, mata kita berkedip gitu ya. Siapa yang membuatnya bergerak sayang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya adalah 3.1, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.1, menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Tujuan pelajaran hari ini adalah dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi dari kalimat tanya, jadi dari kata tanya apa gitu ya, kita dapat menyebutkan informasi. Kemudian yang kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan bacaan yang terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sudah siap sayang ya? Baik, yang pertama, informasi. Apakah informasi? Adalah pemberitahuan tentang sesuatu. Informasi bisa kita dapatkan dari buku, dari internet, dari poster gitu ya. Banyak informasi yang bisa kita peroleh begitu ya. Bahkan kita sering dibanjiri informasi tanpa kita inginkan gitu ya. Kemudian informasi dari buku maksudnya adalah pemberitahuan penting yang ada di dalam buku. Informasi bisa berupa sesuatu, yaitu yang dimaksud dari pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi dari pertanyaan, dari kata tanya apa, ya tadi ya, bisa kita dapatkan suatu informasi. Kita akan langsung praktekkan ya bagaimana penggunaan kata tanya tersebut ke dalam informasi. Dari suatu bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan, ini ada di buku kalian anak-anak, buku tema 1 halaman 3 ya. Ada berapa aliannya ini sayang ya? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 paragraf. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan gitu ya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot gitu ya. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya.
Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, dari bacaan ini akan kita urai informasi yang bisa kita dapatkan dari kata tanya. Baik, contoh informasi tadi ya. Kita akan pilih antara bentuk pertanyaan dan bentuk informasi. Dari kata tanya apa ya? Contohnya adalah apa yang dimaksud dengan gerak? Ini bisa kita dapatkan di paragraf 1 ya. Gerak dapat diartikan, jadi bentuk informasinya dari kata tanya apa yang dimaksud dengan gerak adalah kita dapatkan informasi gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kemudian contoh pertanyaan yang lain adalah apa saja kegunaan organ gerak gitu ya, ada di paragraf 2. Informasi yang bisa kita dapatkan adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kemudian contoh pertanyaan yang lain adalah bentuk pertanyaannya, mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Nah, ini bisa kita dapatkan di paragraf 4 ya sayang ya. Bentuk informasinya adalah tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi dari contoh informasi ini sayang ya, dari bentuk kata tanya ini bisa kita dapatkan suatu informasi gitu ya. Itu yang dimaksud dari mengklasifikasikan informasi ke dalam aspek apa, siapa, di mana, begitu ya. Begitu sayang yang bisa kita pelajari hari ini. Nanti anak-anak bisa berlatih mengurai informasi dari suatu pertanyaan gitu ya, dari kata-kata tanya tadi. Begitu insya Allah yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kemudahan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan doa penutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Ana minta maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun mungkin kurang berkenan. Tetap jaga prokes ya sayang ya, 5M ya, pakai masker, jaga jarak, menjaga jarak, dan mencuci tangan gitu ya sayang ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar sayang.